Lama ke depan, tapi faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar, dan yang sangat menyakitkan mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain, yang katanya tidak berpolitik praktis, tapi malah justru hari ini kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offset pelanggaran secara faktual. Harus kita ingatkan, kalau tidak MLB kami mendukung agar Gus Yahya harus diganti bersama Sekjen. Tuntutannya ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur dan Bapak Sekjen. Yang kedua, kita tahu bahwa Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur. Kalau 5 kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, ya terlepas itu patut tidak patut dalam konteks keadilan, kalau memang itu pelanggaran dengan tidak mengurangi rasa hormat, Gus Yahya tidak harus mundur. Ini adalah demi keadilan, dan itu cita-cita Gus Dur, ya. Gus Dur sebagai bapak demokrasi, Gus Dur sebagai aktivis yang mengkonsolidasi gerakan perubahan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harusnya yang dilakukan oleh Gus Yahya. Yang kedua, harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Pansus haji yang harusnya didorong, karena itu mencintai rasa keadilan seluruh umat, bukan mencampuri kembali politik praktis. Pakai mic dulu deh. Yang kita tahu kan, katanya tidak berpolitik praktis. Dan kami juga sudah memberikan amanat. Kita adalah menjaga jarak dengan partai politik, sebagaimana keputusan muktamar. Tapi faktanya Gus Yahya sudah memutuskan secara organisasi, dan itu artinya adalah dia offset dan harus kita luruskan, dan dia harus mundur, baik ketum dan atau sekjen. Bang, apakah aksi ini ada terlibat antara PKB dan PBNU? Terlepas PKB dan PBNU, kami sebagai kader Gus Dur, baik yang ada di PKB ataupun yang tidak ada di PKB, kami menuntut Gus Yahya yang menganggap sebagai kader ideologinya Gus Dur, tunjukkan, jangan justru membangun manuver-manuver politik yang memecah belah umat dan rakyat. Ya, itu. Teman-teman yang demo ada yang dari kader-kader PKB juga. Ya, sambulan ya. Ada kader PKB, ada kader NU. Yang jelas itulah kultural. Ya, kan nggak ada salahnya juga. Kami sebagai warga NU, ya, dan kami hadir di Muktamar Lampung, dan kami tahu gagasan Gus Yahya. Kami hormat, tapi faktanya justru inkonsistensi dan terjebak politik praktis. Itu artinya Gus Yahya dan Gus Ibu melanggar hasil. Pakai itu dong, pakai mic deh biar kedengaran. Pak, kalau MLBNU tidak terlaksana, nanti seperti apa, Pak? Ya, itu kewenangan daripada NU secara struktural. Iya. Kami sebagai kultural hanya mengimbau, kalau ketua umum dan sekjen melanggar keputusan organisasi, ya faktanya ya harus mundur. Ya kan, ketika mundur ya berarti harus MLB dong, karena masa akibat belum selesai. Itu kira-kira. Mic pakai mic aja. Misalkan tuntutannya tidak dipenuhi, apakah bakal demo lagi? Kita ini sebagai warning awal, ya. Ingat, Nahdlatul Ulama bukan hanya punya pengurus, ya. Ini rumah kami loh, bukan rumah pengurus. Yang kebetulan dipercayakan manajemen pengelolaannya kepada pengurus. Tapi ini rumah kami, oleh karena itu kami di sini tidak demo, kami hadir, ya, mengunjungi rumah kami dan menyampaikan ada sesuatu yang janggal yang harus kami sampaikan. Kepemimpinan Gus Yahya sudah melenceng dari keputusan organisasi, dalam hal ini adalah hasil muktamar. Nama jabatan bang. Nama jabatan bang. Nama saya adalah Muhammad Solihin. Aliansi Santri Gus Dur. Pak, Aliansi Santri Gus Dur menggugat terkait dengan ide dan gagasan Gus Yahya yang di muktamar ternyata itu 0-0. Bisa ketemu saya nggak? Hormati saya. Saya di pasar punya Gus Dur, dia nggak mengajari demo ya. Terima kasih. Oh, Gus Dur setelah presiden demo dengan SBY. Siapa yang? Gus Dur. Ya, sudah. Ini bukan barisan saya nih. Polisi, mohon, ini bukan barisan demo saya nih. Jangan provokasi, Bang. Beda pendapat boleh.
Beda pendapat boleh, jangan tujuh-tujuh. Beda pendapat boleh, silakan. Itu adalah cita-cita Gus Dur. Jangan makar. Soalnya maju, Son. Soalnya maju. Ya. Ya, Oke, sekarang komando sampai ambil alih, silakan ibu-ibu ke sini. Ibu-ibu yang kami tugaskan maju ke depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Banser, Pak Polisi, dan seluruh elemen yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari Aliansi Santri Gus Dur menggugat ideologi perjuangan Gus Yahya yang konon katanya melakukan cita Gus Dur, tapi faktanya justru terjebak pada polarisasi kepentingan politik dinasti keluarga. Oleh karena itu kami luruskan, Gus Yahya kembali ke jalan yang on the track. Sekali lagi, aksi kami adalah simpatik, aksi kami adalah aksi damai. Beda pendapat hal yang biasa. Itulah jati diri seorang ideologi Gus Dur. Yang salah diluruskan. Ya, perbedaan itu dijaga, dirawat, karena perbedaan tidak malah justru membangun kebencian. Ini spirit Gus Dur, betul? Karena Gus Dur bapak demokrasi, Gus Dur bapak reformasi yang menginginkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dikonsolidasi dalam konteks untuk membangun cita-cita bangsa Indonesia. Betul, betul. Makanya NU dilahirkan untuk bangsa dan rakyat seluruh Indonesia. Betul. Tidak ada kebencian di sini. Oleh karena itu kami hadir. Kalau Gus Yahya di sini mau menerima kami pulang dan kami siap ketemu Gus Yahya, dialog, dan kami bubarkan aksi ini. Karena momentumnya adalah sikap kepemimpinan Gus Yahya dan Gus Ipul yang kontraproduktif dengan apa yang menjadi landasan cita-cita Nahdlatul Ulama yang sudah digariskan pada Muktamar di Lampung. Itu saja. Oleh karena itu, sebagai Aliansi Santri Gus Dur, kami dari Indramayu, dari Cirebon, dari Cianjur mengawali silaturahmi di rumah kami ini dengan baca sholawat. Kepada tim yang membaca sholawat dipersilakan. Dan ini adalah tanda keberkahan kami di sini tidak anarkis. Amin. Ya, kami tidak ingin. Sallallahu